Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun teman-teman di mute, semoga meskipun di mute tetap menjawab salam saya ya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, hari ini kita bisa berjumpa lagi di sesi 3 kelas OTW nikah bersama teman gue. Meskipun di sini teman-teman yang join baru sedikit ya, bahkan termasuk saya hanya 5, berarti nggak apa-apa. Berarti teman-teman adalah orang-orang terpilih yang dipilih Allah kayak gitu ya untuk bisa join di kelas eksklusif kita yang jumlahnya sangat minimalis ini. Alhamdulillah ya, kurang lebih 5 juta orang ya sudah bergabung. Baiklah, kalau misalnya teman-teman masih ada temennya, mungkin bisa dibantu di ini ya, di mention atau diingetin kayak gitu untuk join, karena kalau pengalaman yang sebelumnya sih ada yang japri saya kayak gitu karena memang lupa kayak gitu ya. Lupa kalau ada kelas meskipun kita sudah boro-boro di grup, karena ya namanya juga grup WhatsApp ya, jadi nggak semuanya ikut, kadang nggak semuanya simak. Oke teman-teman, sebelumnya kita udah ada 2 sesi ya. Mungkin ada yang baru bergabung, sepertinya Kak Neni saya baru lihat hari ini gitu ya. Sebelumnya kita udah ada 2 sesi, dan di sesi yang pertama kita what if kayak gitu ya. Kita menjelaskan tentang berbagai permasalahan yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman tentang berkaitan tentang rumah tangga dan pernikahan kayak gitu. Dan yang kedua adalah what is some stage yang menerangkan beberapa makna ayat dan juga hadis terkait yang mengokohkan atau menguatkan kita tentang kehidupan menikah kayak gitu. Nah, di sesi ketiga ini nanti kita ngomongin my best ikhtiar. Nah, teman-teman bisa bergabung di kelas pada malam hari ini. Itu sebenarnya saya yakin ini merupakan salah satu ikhtiar teman-teman untuk bertemu dengan jodohnya yang belum menikah, dan mungkin yang menikah supaya kehidupan pernikahannya itu lebih baik dengan tujuan atau niat landasan yang benar lah seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin ikhtiar, berarti ada yang namanya best ikhtiar atau ikhtiar terbaik yang memang harus dilakukan kayak gitu ya untuk mencapai tujuan menikah itu sendiri, yaitu ridho Allah. Nah, teman-teman, saya sampaikan dulu ya beberapa poin yang mungkin pernah kita bahas kayak gitu ya. Maksudnya pernah pemateri bahas kayak gitu di eh, sesi-sesi 2 sesi sebelumnya kayak gitu. Nah, eh, mungkin teman-teman ada yang mencatat. Nah, tapi saya ini aja, saya eh, sampaikan beberapa poin lah yang pernah disampaikan gitu ya. Hanya inti-intinya saja, di mana yang pertama, nikah itu merupakan ibadah yang visi misinya itu memang harus karena Allah kayak gitu. Nah, teman-teman yang sudah melewati sesi 1 pasti sudah mengerjakan PR ya mengenai untuk mention visi misi pernikahan kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang masih ragu ya, atau visi misinya belum lurus, nanti bisa diperbaiki lagi kayak gitu. Nah, karena memang visi misi menikah itu harus karena Allah, berarti jalurnya pun ya harus dengan caranya Allah kayak gitu. Salah satunya ya tidak dengan tidak melalui proses pacaran kayak gitu. Nah, menikah itu sendiri itu harus ada ilmunya supaya menjalankannya itu harus benar. Makanya kita harus belajar, termasuk salah satunya bareng teman gue di sini gitu ya. Dan belajar bersama orang-orang beriman kayak gitu yang sama-sama punya niatan beribadah kayak gitu karena Allah. Selanjutnya, menikah itu adalah ibadah, maka harus ada 4 poin yang penting. Yang pertama itu ibadah, harus menikah itu harus beribadah karena Allah, beritiba pada Rasul. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Oke. Ada masalah di keyboard laptop saya, tiba-tiba tulisan saya hilang semua. Nggak semua sih, sedikit. Saya lanjutkan ya. Jadi menikah itu harus, saya ulangi, visi misi menikah karena Allah itu ada 4 poin yang penting. Yang pertama harus karena memang dia diniatkan ibadah karena Allah. Yang kedua harus beritiba kepada Rasul atau berusaha kepada Rasul, karena kita sendiri itu adalah
umat Muslim di mana kita adalah umatnya Nabi Muhammad, jadi harus mengikuti caranya Nabi Muhammad kayak gitu. Caranya Rasulullah seperti itu. Dan harus dalam din Islam atau dalam sistem Islam dan terakhir kita harus ikhlas kayak gitu. Nah, yang namanya menikah itu adalah ibadah, jadi tidak mungkin tidak ada ujian. Karena hidup pun ada ujian, apalagi menikah kayak gitu yang merupakan ya ibadah juga kayak gitu. Nah, ujian itu ada beberapa tahap ya, ada ujian tahapan ringan ya seperti mungkin ujian ekonomi kayak gitu. Terus yang kedua ada ujian yang sakit, ujian sedang seperti misalnya ujian sakit kayak gitu. Dan yang ketiga adalah ujian yang tahap zulzilu itu yang kalau kita sudah berhasil melewati tahap pertama dan kedua, ujian level ringan dan level sedang nanti akan menemui tahap level zulzilu kayak gitu. Dan selanjutnya, ini ada pesan menarik yang disampaikan oleh pemateri kita kayak gitu ya, bahwa jadikanlah pasangan kita itu pasangan di surga. Nah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menikah, insya Allah kayak gitu ya, diniatkan karena Allah atau teman-teman berumah tangga diniatkan karena Allah. Jangan jadikan pasangan kita itu hanya pasangan yang ada di dunia, tapi bareng-barenglah diniatkan untuk senantiasa memperbaiki diri, beribadah, sehingga bisa menjadi pasangan di surga. Jadi kalau mungkin di agama sebelah ya, agama lain ada yang mengucap janji akan bersama setia sampai maut memisahkan. Kalau kita nggak sampai situ, belum cukup. Jangan maut memisahkan itu sementara aja. Nanti ketemu lagi di surga. Asik. Asik banget nggak sih teman-teman? Maaf saya sedikit menggombal. Baiklah. Alhamdulillah gitu ya. Di kelas temen gue ini dan setelah tadi beberapa poin yang saya sampaikan, kita lanjutkan yaitu dengan my best ikhtiar. Jadi setelah kita mendengarkan paparan, meyakinkan diri bahwa menikah harus ibadah, nah apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin bisa melihat beberapa contoh dari sahabiah kayak gitu. Eh, Bagaimana proses atau bagaimana apa yang dilakukan, kenapa mereka bisa mempunyai kehidupan pernikahan yang diridhoi oleh Allah kayak gitu. Ya namanya juga ibadah kayak gitu ya. Jadi kembali lagi harus seperti Bapak dan Rasul kayak gitu. Jadi ya kita ambil contoh tokoh-tokoh lah orang yang di apa namanya yang hidup di masa Rasulullah sehingga bisa mencapai ridho Allah dalam pernikahan kita. Baiklah teman-teman, karena pemateri kita juga sudah join kayak gitu, kita langsung saja serahkan kepada pemateri kita, Pak Ustadz Rudi Rajab. Kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazina astafa ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni sawtika sawti Daud alaihi salam. Bihaqqi la ilaha illallah. Ij'alni liman yasma'uni mahabbatan yarqata fi qulubihim. Hina aqratu ma aqra'u. Ahwat sekalian, semoga pada hari ini adalah hari dan bahkan malam terbaik bagi kita untuk menjalankan thalabul ilmi. Semoga Allah memberkahi kita di malam kali ini untuk membahas, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Saya akan menjelaskan kelanjutannya, tapi saya coba mereview bahwa sebelumnya kita pernah membahas tentang visi misi, bagaimana visinya itu salah satunya adalah ihtisab atau eh, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi kalau di Ramadan ada imanan wa ihtisaban. Ihtisab itu adalah tadi perhitungan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi dengan kunci itu semua apa yang terjadi manis ataupun pahit dalam perjalanan pernikahan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah. Karena tidak ada mawar
seindah mawar. Kalau kita lihat dan kita selusuri itu ada duri dalam perjalanan keindahan mawar. Jadi pernikahan itu tampak indah, tampak bahagia, itu bisa didapatkan hanya bagi mereka yang sabar untuk menghadapi duri-duri dalam perjalanan pernikahan, ujian-ujian pernikahan. Sehingga dia mendapatkan keindahan, keharuman, bahkan kenikmatan dalam pernikahan. Barokahnya pernikahan kita dapatkan bukan untuk kepuasan. Jadi kalau kepuasan seperti yang dibahas sebelumnya, seperti air laut yang tidak akan pernah puas, bahkan terus merasakan haus. Di kematerian kali ini adalah bagaimana ikhtiar kita. eh, Sebelumnya kita membahas ikhtiar yang apa ya, tentang 9 istri Nabi ya, bagaimana para istrinya Nabi menjalankan upaya bahkan memberikan contoh. Kalau saya sebutkan dari 9 istri, dari beberapa istri yang sudah ada adalah mewakili kebaikan bagi perempuan-perempuan yang ada di dunia ini. Khadijah binti Khuwailid adalah istri yang pertama Rasulullah. Di usia 25 tahun Rasul menikahi beliau. Dia yang pertama eh, yang meminang itu adalah Khadijah, melewati dari sahabat ya, dari pekerjanya dari Rasulullah. Sampailah pemahaman itu sehingga Rasulullah juga datang dengan pamannya untuk menikahinya di usia yang 25. Di kisah yang lain istri Rasulullah itu Khadijah usia 40 ya. Dia adalah seorang pebisnis yang handal ya, yang harus kita tauladani dari kekayaan Mekah itu. Dari kisah, sebagian kisah mengatakan setengah kekayaan di Mekah milik Khadijah. Senantiasa beliau menenangkan bahkan menghibur Rasulullah ketika dalam perjuangan, ketika datangnya Hayat di Gua Hiro, dia menyelimutinya, tidak banyak berkata, tapi dia mencoba menenangkan, bahkan dia mengajak kepada Warokoh bin Naufal, seorang paman dari Khadijah yang ahli ilmu. Bahkan dia mengetahui ternyata yang mendatangi ketika di Gua Hiro adalah malaikat Jibril. Nah, di situ baru mengetahui ada ciri-ciri kenabiannya, merasakan eh, pertemuan dengan dengan malaikat ya, yang akan bertemu dengan Rasul. Bahkan Warokoh bin Naufal mengatakan, seandainya aku masih sehat dan kuat, dan aku masih hidup, kelak aku akan membantu engkau Muhammad, karena engkau adalah seorang utusan Allah. Selain itu ada juga yang uh, Khadijah itu paling tenernya di buku istri-istri kekasih para pejuang tuh disebutkan sama Khadijah mengatakan sebelum wafatnya, jikalau Islam belum tegak, engkau masih membutuhkanku, engkau menyeberangi sungai, tidak ada jembatan, makalah galilah tulang belulangku, jadikanlah tulangku menjadi jembatan untuk menyeberangi dan engkau berdakwah. Sampai diabadikan di Al-Quran, ada di sejarahnya ada Aumul Hazn. Hazn itu adalah sedih atau Yaumul Huzni, yaitu di mana di situ disebutkan tahun duka atau tahun bersedihnya Rasulullah, ditinggalkan ditinggalkan Abu Talib sama istrinya Khadijah. Istri yang kedua adalah Aisyah binti Abu Bakar yang eh, dinikahkan langsung oleh bapaknya, itu Abu Bakar, yang usia Abu Bakar dengan Rasul itu terpaut beda 3 tahun lebih muda. Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah. Dia adalah seorang putri dari sahabat, gelarnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar itu gelarnya As-Siddiq. Yaitu dia adalah istri Rasulullah yang paling muda dan dia pencemburu. Tapi bukan pencemburu buta, tapi pencemburu yang memang dirasakan oleh anak muda mungkin waktu itu. Memiliki sifat ceria dan periang sehingga seringkali menghibur dan menyenangkan hati Rasulullah ketika setelah menikah dengan Aisyah.
Aisyah itu hafal beberapa banyak hadis, eh, melebihi hafalannya Ummu Salamah. Dan bagaimana setelah meninggalnya Rasulullah banyak orang yang belajar mempelajari hadis kepada Aisyah binti Abu Bakar. Yang ketiga adalah Saudah binti Jamah. Dinikahi Rasulullah ketika hendak hijrah ke Madinah. Saat Fatimah tengah membutuhkan sentuhan lembut dari seorang ibu. Nah, itu jadi sampai dinikahi karena Fatimah merasa nyaman dengan uh, Ummu Saudah. Setelah Aisyah hidup bersama Nabi disusul dengan istri-istri yang lain, maka dia berlapang dada untuk meminta Nabi untuk tidak menceraikannya. Jadi eh, permintaan itu adalah permintaan Saudah. Saking udah dinikahi kan, tadi masalah politik, bagaimana menenangkan anaknya, dia meminta kalau sudah beres tugasnya tolong jangan diceraikan. Gitu. Saudah sendiri memberikan jatah giliran malamnya kepada Aisyah. Jadi karena sudah sepuh ya, jadi sudah menopause mungkin. Ya kebutuhannya bukan eh, biologis, tapi memang psikologis juga butuh dari Rasulullah. Ada juga Zainab binti Jahsy, yaitu mantan istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkat dari Rasulullah. Jadi dinikahi dengan Rasul atas permintaan Allah agar menjadi contoh bahwa anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung secara nasab, maka istrinya tetap bukan mahram. Jadi boleh dinikahi oleh Rasulullah. Jadi boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Nah itu. Ada juga Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah juga perawi hadis ya, salah satunya. Putri dari bibi Rasulullah, pandai berpidato dan mengajar. Bagaimana dia mengeluarkan salah satu hadisnya yang tentang ya mukhalibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam sistem Islam. Eh, Sebelum suami Ummu Salamah meninggal, ya berpesan kepada Ummu Salamah agar menikah lagi, dan Ummu Salamah sempat nggak mau gitu, nggak setuju karena rasa sayangnya kepada suami sebelumnya. Rasul mengatakan kepada Ummu Salamah bahwa ia akan menikah dengan seorang yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Rasulullah. Jadi nggak ada yang lebih baik dari eh, pejuang waktu itu yang lebih dicintai, bahkan khawatir nanti kalau perempuan itu kalau menikah, meninggal suaminya, menikah maka dia hidup, sorry, akan hidup dengan suami yang terakhir. Beda dengan kalau laki-laki, istrinya sudah meninggal, nanti menikah lagi, maka kedua-duanya akan menjadi pertemuan di surga. Jadi ada di akhirat tuh nggak ada poliantri, adanya poligami. Nah, yang selanjutnya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu eh, putri dari Abu Sofyan yang dulu pernah memusuhi, bahkan akhirnya Abu Sofyan juga masuk Islam. Ya, Ubaidillah bin Jahsy adalah suami yang berpindah agama. Jadi ketika sudah berhijrah, malah apa murtad ya, keluar dari Islam, bahkan memeluk Nasrani. Telah melaksanakan 2 kali hijrah itu ke Habasyah. Yang pertama hijrah ke Habasyah itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ya. Jadi masih keponakannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua ketika selesai dari Habasyah, kena terbebas dari deraan, akan hijrah lagi, kedatangan Ja'far beserta Ummu Habibah, dan dia menikah di Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Dinikahi untuk menjaga keimanan agar tidak ikut murtad kepada suaminya. Yang selanjutnya adalah Juwairiyah bin Haris, yaitu putri dari pimpinan Yahudi Bani Muttalib yang merupakan tawanan perang akibat perang di pihak Yahudi itu kalah. Jadi ditahan dari kaum muslimin, dibebaskan dari Allah, menjaga ketauhidannya. Jadi walaupun dia anak Yahudi, tapi dia memegang tauhid, memegang tauhid. Terus ada juga
Sofiah binti Yahyi, yang putri dari Huyai bin Akhtab, kepala suku dari Bani Nadir, dinikahi untuk menjaga keimanannya juga dari pemboikotan oleh kaum Yahudi. Jadi kalau udah dinikah sama Rasulullah, aman gitu. Itu sama politik juga ya. Selanjutnya adalah Maimun binti Al-Haris, yaitu muslimah yang berasal dari kalangan Yahudi dan Bani Nadir. Dinikahi untuk mengembangkan dakwah di kalangan Bani Nadir. Jadi memang diutus, dikader, eh, di apa diagendakan untuk berdakwah di Bani Nadir ya. Itu selanjutnya Zainab binti Huzaimah, yaitu seorang janda yang banyak memiliki anak yatim dan orang-orang lemah di rumahnya. Bahkan dia punya gelar masakin, umul masakin kalau laki-lakinya ada Abu Masakin, itu oleh Ammar bin siapa? Mus'ab bin Umair. Itu perempuannya ada umul masakin itu oleh Zainab binti Huzaimah, ibu dari orang-orang miskin. Dinikahi atas petunjuk Allah agar dapat bersama-sama menyantuni anak yatim dan orang-orang lemah. Ada juga Maria Al-Kiptiyah, yaitu seorang budak yang dihadiahkan dihadiahkan seorang raja Mesir, itu dinikahi dan diperdekakan dari perbudakan untuk menjaga keimanannya. Selanjutnya ada Hafsah Hafsah binti Umar, ya anaknya Umar bin Khattab. Dia dulu suaminya dia Hunais bin Huzafah yang wafat di perang Uhud. Ya, wanita pertama yang hafal Al-Quran, barengan sama Ibnu Umar mungkin ya, anaknya Umar juga ada laki-laki. Terus dikenai sebagai ahli ibadah yang rajin berpuasa dan sholat malam. Jadi ada istri Rasulullah yang memang masih contoh ya bagi umat, yang boleh bahkan dianjurkan kalau mau berpuasa dan sholat malam. Ya tadi nikahnya gue sama diperintahkan oleh Allah. Hmm, Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, bagaimana menjadi seperti mereka, mengusah mereka. Mengusah itu mengikuti. Terus bagaimana memulainya? Kalau ada pertanyaan begitu, apa yang harus kita lakukan memulainya? Yang paling sulit adalah memulai. Jadi nggak akan ada 1.000 langkah kalau tidak ada langkah pertama. Nah, memulainya itu bukan hal yang mudah pastinya, tapi harus didasari tadi. Kalau sebelumnya kita memahami menikah itu harus punya visi ihtisab ke depannya, bahkan misinya itu untuk bagaimana bukan biologis tapi ideologis. Bagaimana ideologis itu berharap Islam itu menang di tangan kita, bahwa keluarga kita adalah keluarga Allah yang memenangkan atau berjuang di jalan Allah. Sama seperti dulu eh, Salahuddin Alayubi dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang berharap memenangkan Palestina. Bahkan laki-laki bapaknya saja pejuang Palestina, akan dimenangkan di peperangan, bahkan mencetak Salahuddin Alayubi. Jadi kalau kita pelajari apa peran seorang wanita di perjuangan Islam, itu sangat besar. Karena madrasah terbaik, pelatihan terbaik, hafalan terbaik itu dipetakan oleh seorang istri. Kalau di Islam, jadi motherhood itu benar-benar pengen punya anak banyak. Kenapa? Pertambahan demografi, pertambahan penduduk Islam itu bukan dengan dakwah, tapi dengan melahirkan kader baru, bahkan disetting sudah bercita-cita bagaimana menyamakan harapan kepada suami istri berharap yang sama, bagaimana nanti punya anak terlahir banyak ya, untuk mengisi perjuangan di kemudian hari. Bahkan ada ustadz yang berharap
nanti anak saya adalah menjadi pengikutnya Imam Mahdi yang akan menghancurkan dan mengentarkan musuh yaitu Dajjal. Itu sudah disetting. Bagaimana siapa yang menjadi dokter nanti ketika peperangan? Siapa yang menjadi panglimanya seorang pemimpin yang kuat seorang laki-laki? Siapa yang penghafal Al-Quran? Siapa yang menjadi ustadz? Siapa yang jadi anaknya nggak satu, nggak cukup dua gitu kalau di Islam. Sehingga orientasinya juga beda, visinya juga beda, misinya juga beda. Bukan hanya biologis, tapi benar-benar ideologis. Apa sih yang diharapkan dari keluarga Islam? Kalau Islam itu keluarga Islam itu akan menopang tegaknya Islam. Karena mau bagaimanapun kita mengitiba kepada Rasul, nggak ada tuh Rasul itu menikahi istri-istrinya karena biologis, nggak ada. Jadi setelah Rasul menikah dengan istri kedua, barulah menikah dengan istri-istri yang lain. Hampir semuanya atas perintah Allah. Kalau dilihat sih mereka hidup dengan Rasul itu nggak selama Rasulullah menikahi Khadijah. Ya memang pola pergerakan yang paling dahsyat, contoh pantas saja Khadijah itu ahli surga karena memang dulu lagi pahit-pahitnya perjuangan manis-manisnya bagi para istri yang setelahnya. Perjuangan yang paling pahit itu ketika Khadijah sampai hartanya habis dalam dakwah. Nah, dakwah selanjutnya oleh istri yang lain itu dakwah perkembangan atau mengepakkan sayap, invasi mungkin ya. Kalau dulu memang ngerintis dari nol, dari Rasulullah nggak punya apa-apa sampai Rasulullah bisa hijrah dengan perjalanan hijrah. Dia perjuangan maksudnya menghijrahkan orang-orang dari zulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang. Itu bukan hal yang mudah bagi Khadijah waktu itu. Jadi kalau kita memahami pola perjuangan berjuangnya kita dalam pernikahan itu tadi tidak hanya biologis, misi dan visinya itu udah jelas ukhrawi, ke akhirat bukan hanya duniawi yang hanya sebentar pengen mendapatkan kepuasan di dunia, tapi yang jelas pernikahan itu akan mendapatkan kebarokahan, kebahagiaan bukan kepuasan. Kalau hanya kepuasan sejenak tidak akan menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena bisa jadi pasangan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi bagaimana mendapatkan hanya duniawi saja. Kalau kita bahas kemarin, menikah itu bukan mengharap duniawi saja, tapi bagaimana kita mendapatkan setiap pahala dalam perjalanan menikah. Karena di pernikahan itu ada pohon-pohon yang akan berbuah, buahnya ada pahala. Dari situ akan lebih banyak semakin bertambahnya ujian-ujian yang akan kita hadapi setelah kita menikah. Jadi menikah itu bukan terbebas dari ujian, jadi akan semakin bertambah. Dan kita di situ adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita menata hidup kita. Bahkan kalau dulu pertama kita membahas tentang amalan lahir, amalan batin itu lebih berat timbangannya dibandingkan amalan lahir. Kenapa? Sedikit saja kedengkian kepada pasangan kita, maka akan menjadikan kita nanti di akhirat eh, akan kita celaka. Maka kita pahami juga setelah atau sebelum menikah, memahami diri kita itu siapa. Disebut ma'rifatun nafs. Memahami bagaimana mengenal kepada diri kita bahwa Allah yang menciptakan kita. Ya, Allah itu memerintahkan kita bagaimana mengikuti Rasulullah. Kalau di dalam kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah itu satu-satunya, tidak ada Tuhan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, hanya satu-satunya itu Allah. Yang disusul kita bagaimana memarifati Rasul. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa itu Muhammad? Muhammad itu adalah utusan yang tadi kita ceritain, salah satunya bukan sepak terjangnya Rasul saja, tapi memang isinya pun menopang dalam perjalanan menikah, bukan hanya duniawi. Itu misinya apa? Memenangkan Islam. Kenapa? Islam itu nggak tegak. Islam itu harus butuh diperjuangkan. Karena orang yang tingkatan tertinggi ibadah, makom tertinggi dalam perjalanan hidup manusia, yaitu mujahid, berjihad. Ada 3 hal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat.
Kalau kita paham ya tentang diri kita. Bisa jadi kita makomnya mujahid. Tapi bisa jadi kita nggak dapat surga. Kenapa? Di Ini surga maksudnya tersebut. apa nomor satu? Oke. Ya, jadi bisa jadi kita nggak apa mujahid itu tidak masuk surga. Jadi ketika dihadapkan kepada Allah, ya Allah, saya membawa amalan, kata Allah, dengan apa? Dengan sholat. Maka Allah mendebatnya, sehingga kalau Allah sudah mendebat berarti ada yang salah dengan niat keberangkatan kita menjalankan ibadah. Kata Allah, sholatmu bukanlah karena aku. Bisa jadi karena yang lainnya. Yang kedua, orang yang mencari ilmu kan, mencari ilmu dan membaca Al-Quran. Kata Allah, apa yang kamu bawa amalannya? Akulah yang sering mencari ilmu dan mendawamkan Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya kamu bukan karena beribadah itu bukan karena aku, tapi mengharapkan dinilai oleh orang lain. Kamu adalah ahli ilmu dan kamu ingin dinilai suaranya bagus atau ahli kiroat. Dan kamu udah mendapatkan jadi dunia sehingga kamu tidak layak mendapatkan pahala di akhirat. Jadi betapa ikhlas itu, murni karena Allah itu harus dijaga, apalagi dalam pernikahan. Karena yang ketiga itu ada juga ahli sedekah. Mungkin di antara kita, kita setelah menikah, kita bareng-bareng bersedekah, ternyata sama Allah nggak diterima. Kenapa? Karena kita ingin dinilai sebagai orang yang dermawan. Contoh-contoh di atas sebagai istri-istri yang dermawan, mereka juga umul masakin, itu nggak sedikit pun ingin dinilai oleh orang lain. Tapi wakafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi nggak mengharapkan penilaian dari manusia. Bisa jadi, bisa jadi ujian yang paling dekat adalah pasangan kita ke depannya. Bisa jadi pasangan kita itu nggak pernah memuji kita, tapi yakinkan kepada diri kita semua amal baik dari kita, perjalanan kita itu hanya Allah yang akan menilai. Bahkan Allah menyediakan surga yang sesuai dengan apa yang jadi pengorbanan kita di dunia. Kalau memang sama-sama tuh tujuannya, visi misinya untuk mendapatkan pahala. Jadi nggak akan ada bentrokan. Bahkan kalau di doanya kembali kepada visi misi dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, bahwa pasangan itu menjadikan indah dipandang mata, menyejuk hati. Selanjutnya adalah lil mutakina imama, sebagai imam. Kami adalah imam dari orang yang bertakwa. Itu benar-benar dua tujuan yang sudah disiapin gitu. Dan itu sudah disepakati oleh kedua-duanya. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan dunia, tapi pasti kita akan mendapatkan pahala nanti di akhirat sesuai apa yang menjadi visi misi kita. Kalau nggak disepakati nanti saling menuntut. Kenapa? Karena ujian terdekat adalah pasangan pastinya. Karena bisa jadi setelah menikah 15 jam kita ketemu dengan pasangan yang sering bergesekan, sering jadi perselisihan, tapi kembali saling melengkapi. Seorang istri atau seorang pasangan mampu untuk memadamkan api. Jikalau saya sebagai api, maka pasangan adalah sebagai airnya. Saling melengkapi. Maka kalau kita lihat sudah memahami dirinya, maka kita juga akan mengenal kepada Allah. Kalau ada kalimat man arofa nafsahu faqad arofa robah, itu bukan hadis ya. Jadi ungkapan quotes-nya dari Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengenal kepada dirinya, maka mengenal kepada Tuhannya. Kenali diri kita, apa tugas-tugas kita, apa yang menjadi orientasi kita, visi dan misi kita dalam menikah khususnya, sehingga apapun yang terjadi itu adalah kenikmatan yang akan kita dapatkan setelah ini gitu. Kalau itu pahit, itu adalah ujian, nggak akan lama. Itu hanya di dunia, beberapa saja. Di dunia itu hanya sekejap mata. Kehidupan akhirat itu kekal selamanya. Jadi kalau kita menyiapkan hanya semuanya hal yang indah-indah, semuanya kepuasan batin, kepuasan hawa nafsu saja, nggak dapat tuh kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dinilai hanya duniawi. Kebahagiaan itu tidak bisa dinilai karena punya anak banyak atau harta banyak. Tapi kebahagiaan itu bisa dinilai bagaimana kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah. Pasti akan tersiksa, pasti akan sengsara ketika kita menjalankan tidak sesuai dengan perintah Allah, bahkan melanggar aturan.
Nah, sehingga kita memahami bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, pahami diri kita, sehingga Allah kita ibadahnya benar kepada Allah. Bagaimana ibadah yang benar itu harus bertauhid kepada Allah, mengikuti Rasul, sehingga kita mengenal siapa Rasulullah. Mengutip dari kisah dari Rasulullah, ada orang, kalau mungkin ini udah awat sekalian sudah mengetahui kisahnya Rasulullah duduk termenung karena merindukan saudaranya katanya. Saya merindukan saudaraku, kata sahabat di sebelahnya bilang, bukankah aku adalah saudaramu? Malah anak sohibul anak, engkau itu adalah sahabat saya katanya. Jadi siapa yang disebut saudara? Saudaraku adalah yang kelak akan bertemu pertama di surga nanti. Jadi ya udah cemburu tuh sahabat nanya ketika Rasulullah jawab kayak gitu. Ya Rasulullah kalau boleh siapa? Ciri-cirinya bagaimana? Saudaraku adalah orang yang tidak pernah hidup denganku, bertemu denganku, tapi dia mencintai aku. Bahkan menjalankan perjuangan sama seperti aku. Aku didera, aku dihina, bahkan aku dicaci untuk mendapatkan keimanan, menyebarkan keimanan dan mendapatkan pahala. Kata Rasul, siapa mereka? Mereka itu umatku di akhir zaman. Dia beriman kepadaku, iman kepada Rasul, menjalankan seluruh perintah Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan olehku. Maka dia adalah saudaraku. Dia layak pertama bertemu denganku di surga nanti. Saya memohon kepada Allah pada hari ini semoga kita yang ada di sini mendapatkan gelar umat Rasulullah yang bisa bertemu dengan Rasulullah, yang paling pertama bertemu dengan Rasulullah. Saya yakin dalam perjalanan pernikahan kalian sekarang yang sudah menikah atau kelak yang akan menikah itu tidak mudah. Rasul juga udah nyampein. Perjuangan kita itu di akhir zaman itu tidak semudah ketika ada Rasulullah. Masih lebih sulit daripada perjuangan ketika zaman Rasulullah. Kata Rasul, bilang ke sahabat, kamu beriman pada hari ini kepadaku karena aku ada. Ketika kamu ada masalah, maka engkau akan bertanya langsung kepadaku. Kelak nanti di akhir zaman, umatku akan kebingungan. Tapi dia memegang teguh pada kebenaran, dan dia menjalankan contoh-contoh yang sudah diperintahkan oleh kepadaku. Jadi udah dicontohin oleh Rasul, itu diikuti. Itu adalah saudaraku. Gitu. Sampai sahabat bilang gini, ya Rasulullah, engkau akan Rasul. Mohonkan kepada Allah, hidupkan aku di akhir zaman. Kata Rasul, sambil mengusap punggungnya, sesungguhnya engkau tidak akan kuat hidup di akhir zaman. Karena mereka hidup tanpa pernah bertemu denganku. Mereka akan berjuang bagaimana dengan keluarganya. Memperjuangkan Islam sama-sama dengan visi ideologi yang menginginkan Islam itu menang. Menginginkan keluarganya itu jadi milik Allah, mendapatkan surganya Allah. Itu tidak mudah. Sesungguhnya engkau dilahirkan pada hari ini, Allah takdirkan hanya saudaraku nanti yang akan kuat. Dan di hari ini kita mendapatkan kajian kalau di Marifatul Rasul, pahami Rasul itu salah satu utusan Allah yang memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan contoh-contoh kepada kita. Bisa jadi apa yang terjadi pada Rasulullah, kepahitan Rasulullah dalam berjuang menghadapi umat, disandingkan dengan para istrinya, itu akan kita rasakan juga ujiannya sama seperti Rasulullah. Tapi kata Allah, tidak aku bebankan ujian melebihi kapasitas kita, pasti bisa. Nah, selanjutnya bagaimana nih kita menjalankan ibadah kayak Rasul tuh? Bisa nggak ibadah itu selain daripada Islam? Nggak mungkin. Ibadah di Islam, ibadah kepada Allah itu harus di dalam Islam. Karena Islam itu adalah satu din. Din itu tatanan hidup, sistem. Jadi nggak bisa terpisahkan antara kepemimpinan di Islam, aturan Islam, bahkan masyarakat Islam. Kalau di surat Anas, Qul a'udzu birabbinas. Robbunas itu adalah yang maha mengatur. Dan aturannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa tuh manusia kalau pengen selamat tuh nggak pakai Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya adalah Malikinas, yang merajai atau yang menguasai. Nggak bisa tuh kalau kita yang menguasainya adalah hawa nafsu. Surat Fatimah ayat 23 itu ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan.
Nggak bisa kayak gitu. Harus ngikuti benar-benar. Kadang kita ngorbanin perasaan kita. Karena aturan Allah, karena kekuasaan Allah, akhirnya kita harus menerima kodo dan kodarnya. Yang selanjutnya ilahinas atau kecintaan, pembelaan kepada hanya satu-satunya kepada Allah. Nggak bisa tuh kita ngebela karena anak dan istri. Jadi ngebela anak istri menikah itu dalam pernikahan sejak awal menikah bahkan nanti kelak punya istri atau punya suami nanti punya anak itu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena hal yang lain. Kalau kemarin ada pertanyaan, bolehkah kita menikah itu karena untuk menghindari maksiat? Boleh, karena kita takut sama Allah, kita berharap Allah meridhoi dalam perjalanan pernikahan kita. Mungkin pemaparan dari saya begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang tidak dipahami, mohon atau dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Rujul Rajab yang sudah memaparkan pematerian terkait ikhtiar yang mungkin bisa kita upayakan gitu ya. Kembali lagi teman-teman ya, berkali-kali juga sepertinya Ustadz Lutfi tadi menekankan bahwa kita memang harus visi misinya harus ibadah, udah nggak ada pengecualian, memang harus ibadah sehingga eh, justru akan memperoleh gak cuma ridho Allah tapi juga kebahagiaan, karena nggak mungkin yang namanya bahagia itu karena apa namanya bukan kebahagiaan itu bukan dinilai dari hal-hal yang duniawi kayak gitu. Mungkin itu kalau pun ada ya itu artinya puasan gitu ya. Jadi kembali lagi memang yang harus kita perjuangkan insya Allah, jadi ya harus segala sesuatunya visi misi pernikahan buat teman-teman karena Allah kayak gitu. Baiklah, selanjutnya kita masuk Q&A. Nah, ini terkait sebelum saya membuka sesi untuk teman-teman yang ada di sini, saya mau menanyakan Q&A yang sudah masuk dari season pertama. Jadi waktu season pertama kita pernah memberikan eh, apa namanya question box gitu kan ya untuk teman-teman bertanya. Nah itu pertanyaannya ada dua pertanyaan yang lebih cocok untuk ditanyakan di sesi terakhir ini. Jadi saya akan menanyakan ini dulu, nanti setelah kalau ada kesempatan baru teman-teman yang lain. Nah teman-teman nanti boleh juga nulis pertanyaannya di chat ya kalau misalnya tidak memungkinkan open mic. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Kak, Pak mungkin ya maksudnya. Aku lagi ikhtiar menjemput jodoh nih, tapi mungkin Allah belum kasih. Sebelumnya sempat ada yang mendekat, tetapi mungkin belum yang terbaik. Aku mau tanya, untuk amalan-amalan dan doa-doa penjemput jodoh bagi perempuan bagaimana ya Kak? Masih optimis bisa ketemu jodoh di tahun 2002 ini? Hehehe, terima kasih. Ya, semoga ya. Gak ada yang nggak mungkin. Masih ada besok. Baik Pak, itu pertanyaannya. Silakan. Ini berarti terkait amalan-amalan sih. Hmm, kalau doa yang dicontohkan oleh bahkan ada di Al-Quran tadi ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina surat Furqan ayat 74 ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi itu meminta anugerah kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami itu pasangan dan anak yang menyejukkan hati, indah dipandang mata. Yang qurrata ayun tadi, lil muttaqina imama, jadi jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi itu selain daripada visi misi itu juga doa salah satunya. Doa yang dicontohkan Rasul banyak ya, tapi yang paling dekat kalau kita udah punya hasrat, punya keinginan ya, udah keinginan itu Allah ngerti banget kalau kita langsung nanya, langsung ngobrol sama Allah langsung, ya Allah gitu. Dan kalau isi Arab pakai bahasa apa ya, bersimpuh bahasa bahasa kita sendiri, sebutin namanya itu sampaikan ke Allah, ya Allah saya sempat suka dengan si dia, apakah dia jodoh kami kan gitu kalau di isyarah.
Eh, Hmm, oke. Halo, Kenapa? Pak. Ya, kurang jelas ya suaranya ya? Tadi suaranya menghilang sampai Oh iya, sorry. istiharoh. Oke, jadi kalau mau kita pakai bahasa sendiri. Kenapa? Karena itu lebih meyakinkan. Bisa jadi hati kita lebih full ya. Karena salah satu cara doa itu kita ngerti apa yang kita baca. Kalau memang nggak bisa Arabnya, tadi boleh terjemahannya. Dan spesifik sama Allah cerita. Ya Allah, saya kenal dengan dia, bisa nggak gitu. Ya nego gitu, boleh. Minta ke Allah, kata Allah, udung astajib lakum, berdoalah kamu, maka aku kabulkan. Karena Allah malu ketika seseorang yang mengangkat tangannya sampai tinggi meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah gitu. Anugerahkanlah kepada kami apa yang menjadi keinginan kami. Allah kan ngijabah. Keren tuh kalau kalian juga berdoanya di sepertiga malam terakhir apalagi ya menjelang azan. Kalau memang cuman hanya setengah jam kita pas bangun, gak usah sholat, perbanyak doa gitu. Kenapa? Itu anjuran dari Rasul. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir sama Allah langsung doanya itu diambil tanpa perantara malaikat, ambil sama Allah langsung dan ACC-nya sama Allah langsung. Gitu nggak usah ada perantara nih, birokrasinya terlalu lama. Di sepertiga malam tuh birokrasi cepat, ACC-nya langsung sama Allah terima. Nah makanya mungkin kita juga bukan hanya doa yang harus diperhatikan, bukan hanya zikir yang harus diperhatikan, tapi masalah waktu juga, waktu, kondisi dan sebagainya. Mungkin tadi jawabannya begitu aja. Oke, Alhamdulillah. Jadi kencengin doanya ya Pak, terutama di waktu-waktu mustajab, salah satunya di sepertiga malam. Baiklah, semoga yang bertanya terjawab ya pertanyaannya. Gitu. Tapi Pak, tapi ini saya perjelas lagi. Kalau misalnya belum ada calonnya, kalau tadi mungkin Bapak kan ngasih contoh yang ini kalau ada, ya maksudnya boleh kita minta ke Allah langsung kayak gitu kan. Kalau misal belum ada calonnya gimana Pak? Ada nggak amalan khusus kayak gitu Pak yang bisa mempercepat lah untuk menjemput jodoh gitu? Hmm, Bagaimana ya kalau jodoh itu udah kayak nggak akan ketukar katanya. Sehebat apapun teknik kita, Allah tuh udah nyiapin, cuman kita nggak tahu di mana gitu. Masalah di mana itu Hmm. tuh luas banget. Bisa jadi kajian tuh saya pernah ngobrol sama anak temen gue, bisa nggak temen gue itu ke depannya memfasilitasi juga buat Ikhwan. Karena yang nggak menutup kemungkinan kalau Ikhwan juga mau ikutan. Tapi ya belum 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 waktunya mungkin teman gue memfasilitasi Ikhwan. Iya. Semoga ya segera. Hmm. Siapa tahu ada Ikhwan available yang berjodoh dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Baiklah. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak. Assalamualaikum. Saya ingin serius melakukan ta'aruf. Kira-kira saya perlu minta bantuan siapa dan apa saja yang perlu saya lakukan dan persiapkan. Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Ada yang sudah sangat berniat ta'aruf ini. Oke, kalau niat ta'aruf itu berarti sudah ada calonnya. Karena tahapan ta'aruf itu setelah eh, ta'aruf itu tahapan pertama. Ta'aruf itu saling mengenal. Nggak mungkin kita saling mengenal kalau nggak ada wah, calon pasangan gitu. Jadi kan ada istilah gini ya. Saya ikutan agenda ta'aruf karena ingin mendapatkan calon atau pasangan. Justru ta'aruf itu saling mengenal. Kalau ada laki-laki harus mengenal, saling mengenal kepada perempuan, perempuan pun sama. Jadi kalau mau disiapin, ya boleh nanti dibantu nanti apa dari
temen gue harus memfasilitasi. Kalau butuh ustadz atau ustazah yang mendampingi kalian, boleh, misalkan. Prosesnya gimana? Ya, kalau udah ada nih ya, kalau udah ada, berarti kan dipermudah, nanti kita harus diskusi. Karena di sini, di forum ini, ada yang ikut apa kajian privat ya, udah jalan. Calon suami dan istri udah berjalan tiga orang, tiga orang yang rutin jalan sama apa SPN ya, sekolah pranikah. Jadwalnya disesuaikan pastinya. Nah, yang agak sulit itu kalau proses taaruf tapi belum ada, agak sulit ya. Kenapa? Karena belum belum ada ya, maksudnya eh, persiapannya beda. Kalau mau didaftarin maksudnya, mau dikenalin sama yang lain mungkin bisa. Ya nanti biodatanya dikirim, dikasih contoh mungkin dari contoh, nanti saya kasih contoh bagi ke salah satu anak ke teman gue. Nanti di share, ada fotonya, Spat Air full body dari atas sampai bawah, pastikan tertutup auratnya. Eh, kalau pakai niqab berarti niqabnya harus dibuka. Kalau nggak biasa, nggak pakai kaos kaki, harus tertutup. Jangan kepotong kakinya dari atas sampai bawah. Nah, yang sudah berjalan di SPN sebelumnya, karena kita bukan biro jodoh, maka data itu kita simpan. Nanti di beberapa momen kita akan buka, beberapa ustadz yang harus buka, dan kita harus mendoakannya. Gitu. Karena ada yang gini, eh, selama perjalanan saya menikahkan, banyak dadakan-dadakan ya. Seperti di bulan ini, ada 2 ikhwan, saya siap menikah. Gitu. Saya siap menikah dengan ketentuan yang sudah mereka jelaskan, memberikan biodata, kriterianya begini-begini. Yang paling dekat itu usianya muda-muda semuanya, 23 sama 22. Tapi dia mau menikah dengan usia berapapun. Nah, kemarin itu karena dia langsung ya dari orang Bandung, ketemu saya langsung, dan saya juga nyarinya nggak semudah itu. Kriterianya yang dia inginkan, saya cari-cari, ternyata ada di sekitar. Di sekitar, maksudnya di sekitar kajian. Saya tanya langsung ke ahwatnya, dipersiapkan sudah. Ada yang mudah seperti begitu, ada juga yang sulit. Ketika sudah ditawarkan nggak cocok, tawarkan ini nggak cocok. Karena lihat foto dulu, jangan dulu ada pertemuan. Kalau memang secara fisik saja apa ya, memenuhi keinginan. Jadi boleh memilih, walaupun lillahi ta'ala boleh memilih. Misalkan kriterianya begini, itu ada yang diperbolehkan memilih kriteria. Dan kedua-duanya cepat banget ya. Kalau misalkan Ikhwan tuh cepat banget dapat ahwat. Kebalikan, kalau ahwat itu nggak semudah itu kita memasangkan kalau Ikhwannya hanya ingin menikah saja. Tapi dia tidak memenuhi keilmuannya. Kenapa? Karena dia harus jadi imam. Minimal keberangkatan, visi dan misinya sama ya. Jangan berseberangan. Sehingga nanti perjalanan sudah menikah, dia nggak mau lagi dapat bimbingan, lepas setelah begitu saja, nanti akan mendapatkan kerugian dan apa ya, kesulitan bagi akhwatnya nanti. Maka visi dan misinya harus samain. Kalau udah oke, nanti kita jalani. Kita pastikan ke keluarganya, kalau bisa ada kunjungan ke antar keduanya. Kalau masih daerah sekitar terjangkau, pasti didatangi oleh ustadz yang perwakilan dari kami. Ya, dan dia ada pengarahan atau apa ya, pertemuan dengan keluarga-keluarga mereka, orang tua mereka khususnya. Karena ada juga yang mereka nggak punya orang tua, itu nggak terlalu sulit. Kalau nggak punya orang tua, terus mereka mau diatur ya gampang. Tapi kalau punya orang tua ternyata adat yang berbeda, cuman terus dia nggak mau, kalau prosesnya itu proses ta'aruf, pengennya pacaran, ya udah susah. Itu dia harus kasih pemahaman dulu orang tuanya. Gitu. Jadi bagaimana prosesnya? Kalau sudah ada pasangan, boleh diminta jadwal khusus ya. Kalau bersedia, kami
proses. Kalau memang belum ada, boleh kalian melayangkan biodatanya, dipersiapkan foto dan biodata apa saja yang harus siapin. Nanti saya share ke salah satu anggota temen gue yang udah pernah ngisi ya. Karena dulu pertama saya ketemu sama temen gue karena sama dia. Dan dia sedang diproses. Prosesnya juga lumayan nggak sebentar. Masih lama sampai sekarang aja belum lumayan ya mengkondisikan si Ikhwannya. Mengkondisikan si Ikhwannya juga lumayan nggak mudah. Karena beberapa hal yang menjadi prinsip. Saya kalau memang keinginannya udah orientasinya udah bagus, visinya udah bagus, tinggal kita penuhi. Cuman nggak semudah itu kalau nggak semudah membalikan tangan. Kalau harapannya begini ideal, misalkan persiapannya keberangkatan menikahnya ideal. Bahkan nanti di apa pertemuan nikah itu kan setelah akad itu ada pertemuan. Nanti apa yang harus dilakukan? Eh, Mencium kening seorang istri itu ada doanya tuh. Jadi dikasih tahu dari suami, ini bukan dari istri. Dari istri harus berdoa juga sebelumnya. Doa perjalanan menikah juga harus dikasih tahu. Nanti pembahasannya bukan hal yang tabu dan ini benar-benar perjalanan yang harus dipelajari karena menikah itu nggak bisa apa ya ambigu gitu, harus jelas penjelasannya. Bahkan nanti praktek pernikahan juga dibahas di Islam. Ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang pernikahan. Kayak begitu ya. Jadi kalau mau taruh, pastikan sudah ada belum pasangannya. Kalau belum berarti untuk mencoba ya, mencoba disampaikan ke kami, nanti kita simpan datanya, tapi jangan berharap jodoh ada di tangan kita. Kita itu hanya mau proses, kalau ada, kita proses, apalagi kalau sudah ada calonnya, kita coba bantu untuk mempermudah ya, mempermudah. Nanti proses ini gimana nih Pak? Khawatir ada pelanggaran, oh boleh, nanti diajukan aja kedua-duanya. Dan pastikan kalau udah ada, kedua-duanya mau untuk diproses secara tadi taruh, bukan secara pacaran. Kalau pacaran mah kapan aja bisa jadi gitu ya. Mangga kembali kan. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin ada fasilitasnya ya teman-teman. Nah, sekalian juga saya mau infokan ya teman-teman, insya Allah nanti kita akan ada mungkin sesi lanjutannya atau kelas eksklusifnya kayak gitu ya buat teman-teman yang memang bersedia untuk diproses khususnya di proses dalam ikhtiar teman-teman juga gitu ya untuk menemukan jodoh bagi yang belum menikah kayak gitu. Nah, nanti seperti apa, nanti tunggu aja infonya. Mungkin kita juga akan jadi media partner SPN dari eh, pemateri kita, kayak gitu. Nah, kembali lagi teman-teman di sini kalau memang sudah ada mungkin calonnya dan mau dibantu, nanti silakan hubungi admin ya. Bisa hubungin admin yang biasa kita share kontaknya, bisa hubungin saya ataupun admin temen gue host di sini, kayak gitu. Nah, eh, Norma ya lebih tepatnya. Nah, jadi kalau memang sudah ada, kalau memang belum, nanti silakan hubungi admin juga untuk kalau mau diproses nanti supaya bisa di-share biodatanya kayak gitu. Bisa share biodatanya kali aja gitu ya. Nanti bisa ketemu sama jodohnya via proses kita, via temen gue kayak gitu. Amin. Oke, baiklah. Kalau pertanyaan yang lalu ini sudah, sekarang saya beri kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan bisa open mic. Pada yang mau bertanya. Sambil nunggu pertanyaan Teh Nufi, boleh saya ngedata aja ya. Oh Betul. iya, boleh. Yang udah nikah di sini berapa tadi selain Teh Nufi? Ada Emma sudah menikah, Pak. Oh, dari Yogyakarta itu ya? Yang dari Jogja, iya. Iya betul. Oke. Kalau Teh Nufi udah berapa lama menikah? 4 bulan. 4 bulan. Kalau Teh Emma? Dari Agustus tahun lalu. Bagus, alhamdulillah. Oke, itu berarti kan prosesnya juga lama ya Teh? Teh juga nikah.
Iya, Semoga. penantiannya cukup panjang, Pak. Masya Allah. Berdarah-darah dulu ya, enggak sih. Ya. Luar biasa. Oke, itu. Nanti ya itu jadi satu contoh yang sudah nikah. Jadi, karena butuh contoh nanti. Nanti bolehlah nanyain sedalam mungkin nanti ke teknologi gimana nih gitu. Gitu karena nggak mungkin kita juga cerita sesuatu yang nggak kebayang ya atau orang yang belum Ya, pernah ngalami gitu. ya. Nah, teman-teman, karena sudah dipromosiin sedikit sama bapaknya, saya sekalian promosi aja. Kalau yang mau tahu kisah saya, ya, sedikit saya share di media sosial saya, @nufiku. Ada di YouTube, ada di TikTok, dan ada di Instagram. Ya, itu aja. Iya. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Ini kayaknya harus dikasih question box ya. Kemarin kayak waktu dikasih question box banyak, Oke. pas Iya. tidak dikasih sepertinya bingung. Mau ngedata lebih lanjut, Pak? Oke. Selanjutnya karena di sini juga amat banyak kan. Ini yang paling muda saya pernah lihat tuh ya nggak ada yang di bawah 20 kan. Ada yang 19 ya kemarin. Berarti yang karena gini ya, pernikahan itu bukan dilihat dari usia juga. Ya kalau jodohnya masih muda bisa jadi cepat nikah. Hmm, bagi kalian yang masih dalam penantian, hmm, menikah ataupun belum, harus jadi nilai positif kita ke Allah, husnuzonnya ke Allah. Jadi kalau kenapa Allah masih menangguhkan kita menikah, Allah mau mengabulkan doa-doa di antara kalian. Mungkin kalian pernah berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik. Nah, masalahnya kita mungkin yang belum baik, makanya di Allah disetting nggak dekat gitu. Kalau udah tunangan, itu nggak jaminan kita akan nikah. Tapi pastikan semuanya perjalanan bukan untuk main-main. Jadi ada 3 hal yang tidak boleh main-main, saya ulang lagi. Hadisnya yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Nggak boleh tuh main-main kayak gini. Contoh, saya nikahi kamu ya, gitu. Terus di hadapan bapaknya, kata bapaknya, saya terima. Sorry, kebalikan. Misalkan bapaknya yang bilang gini, saya nikahin kamu, nikahin anak saya ke kamu. Terus sama si laki-lakinya bilang gini, saya terima nikahnya. Itu udah bisa diproses, udah proses menikah. Walaupun tidak ada penghulu. Tapi akarnya itu sudah disebutkan. Atau kebalikan bagi mereka, nauzubillah, jangan pernah kalian minta diceraikan. Khawatir nanti laki-lakinya mengatakan iya. Atau kebalikan, nanti saya sering bilang ke Ikhwan, gak boleh bilang, saya ceraikan kamu. Itu udah talak. Atau rujuk. Saya tuh sebelum mau balikan sama kamu. Karena kebiasaan dulu pacaran gombal, terus ganti-ganti pasangan, mungkin kayaknya kamu nggak ada yang bisa menggantikan kamu. Terus aku mau balikan lagi. Itu dengan kata-kata bullshitnya, itu bisa jadi rujuk tuh. Jadi jangan main-main. Dengan perjalanan kita, kenapa kita juga agak lama. Jadi kalau saya dari ini pengalaman istri saya itu usia 39, istri yang pertama itu usia 39 baru nikah sama saya. Jadi hampir mau 40 nikah. Karena dia lebih tua dari saya 5 tahun. Yang sekarang juga usia 36 baru nikah sama saya. Itu prosesnya luar biasa. Hampir aja. Jadi ceritanya saya ambil hikmahnya ya. Karena eh, seneng apa ya maksudnya. Perjalanan mereka sampai mereka tuh mensyukuri setelah menikah. Hampir saya kalau nikah nggak sama suami yang sudah dipilih oleh Allah, kayaknya saya udah jauh ke sana. Kenapa? Dulu laki-laki yang saya pilih ternyata dia begini orangnya. Gitu. Nah, bisa bisa jadi itu. Bisa jadi. Kenapa sekarang jadi dijodohkan? Karena saya udah ikhlas ke Allah. Saya nggak mengharapkan bagaimana orangnya, tapi benar-benar saya ikhlas ke Allah. Saya mau memperbaiki. Mau ada sekarang maupun tidak.
ketika kita optimis tadi bagus, optimis 2023 nih atau 2022 akhir saya menikah. Ya tadi ke harapan yang besar, ekspektasi yang besar kalau bergantung kepada Allah baik-baik aja. Kalau tadi ekspektasi terlalu jauh, terus Allahnya nggak hadir, siapkan kekecewaan. Kenapa? Karena apalagi orang ya, manusia, apalagi cowok gitu, itu nggak bisa diandelin. Hanya Allah yang bisa diandelin. Dan Allah nggak pernah ngecewain manusia. Nggak pernah ngecewain cewek. Kalau Allah tuh pasti memenuhinya. Kalau orientasinya udah bagus tuh, perjalanannya visi misinya udah bagus, ukhrawi semuanya ideologis, bukan biologis saja, sudah dilurusin, udah bagus. Ditata tuh kalau memang ahwat-ahwat di sini nggak bisa ngajarin ke anak-anak, belajar sekarang untuk belajar untuk bisa ngajar nanti ke anak-anaknya. Walaupun belum dikasih keturunan, bisa jadi kita ngajar anak-anak yang lain. Kenapa? Sehebat-hebatnya perempuan. Sorry, sesukses-sukses seorang pemimpin pasti hasil didikan dari orang tuanya. Orang tua yang paling besar kontribusi mendidik itu adalah perempuan. Bahkan melahirkan kepemimpinan. Saya yakin di antara yang di sini akan melahirkan kepemimpinan Islam di kelak setelah saya sudah tua renta mungkin. Karena masih apa ya? Masih sulit kita mencari figur seorang pemimpin untuk orang Islam ya, khususnya kaum muslimin itu masih sulit. Bisa jadi anak-anak kita terlahir dari siapa? Dari rahim kalian yang sudah bertemu dengan laki-laki yang makanannya terjaga, kalimatnya terjaga, kata-katanya terjaga. Yang kalau kita lihat salah satu pintu surga ya, ini, jadi saya menjelaskan sedikit juga tentang kelak kalian akan mendapatkan surga kata Rasul, boleh masuk pintu surga mana saja. Syaratnya 4. Pertama, laksanakan sholat wajib, puasa wajib yang wajib-wajib saja. Yang kedua, yang selanjutnya adalah taati kepada suami, kepada perintahnya suami. Selanjutnya menjaga kehormatan dan menutupi aib-aib dari keluarga. Nah, maka dengan hal itu saja dapat surga. Ringan diucapkan, tapi kata ibu-ibu sulit untuk dilaksanakan. Taat saja agak sulit. Kenapa? Kadang kita mengedepankan ego kita. Kadang kita seolah punya hak untuk menjalankan jadi seorang ibu atau jadi seorang istri. Jadi kalau di Islam apapun harus minta izin suami. Gitu. Kalau dikisahkan ada seorang ibu yang masuk surga karena istrinya, anaknya, seorang perempuan taat kepada suaminya. Padahal waktu sakaratul maut udah dikasih tahu nih, ibu kamu mau meninggal. Kata seorang anaknya bilang gini, saya nggak bisa pergi kalau saya tidak ada izin dari suamiku yang sedang berjihad. Itu diadukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, jengkel nih saudaranya. Itu anak itu kayaknya durhaka banget. Sampai meninggal, sakaratul maut, dia nggak datang. Dengan alasan saya harus nunggu izin dari suami. Gitu. Kata Rasul, tahu nggak si ibu itu masuk surga atau neraka? Nggak tahu. Kata Rasul, ibu itu masuk surga. Kenapa? Tahu nggak amalannya apa? Bukan amalan si ibunya, tapi amalan anaknya. Anak perempuannya yang taat kepada suaminya sehingga jadi kontribusi kepada orang tuanya. Hasil didikannya luar biasa. Kayak nggak apa ya? Karena seolah-olah perempuan itu tadi ya nggak punya hak. Padahal Allah siapin buat perempuan itu luar biasa. Surga boleh masuk pintu surga mana saja, bilang gitu. Yang kalau laki-laki itu hanya Abu Bakar kan boleh masuk pintu surga mana saja. Kalau kalian itu kasih kesempatan. Masalahnya taat. Kita kadang punya ego. Kadang kita punya uang lebih banyak daripada suami atau calon suami nanti. Sehingga saya punya hak dengan uh, keangkuhannya. Nah, boleh memahami ke sana ya.
Oke, alhamdulillah. Ya, beruntung sekali ya dari penjelasan Pak Ustadz tadi. Jadi semakin merasa bersyukur kita sebagai perempuan. Ya, tentu saja karena kita punya kesempatan ya teman-teman, ada peluang gitu, ada peluang kalau kita ada peluang untuk masuk surga dari pintu manapun, makanya maksimalkanlah peran kita gitu sebagai perempuan. Apalagi nanti ketika sudah menikah, ya kita punya peran, punya kewajiban yang ya memang harus kita upayakan kayak gitu supaya kita memperbesar peluang kita untuk masuk surga kayak gitu. Nah, kalau saya sedikit berkomentar ya, menanggapi dari apa namanya pernyataan Bapak tadi gitu ya, yang mana dari pengalaman istrinya juga itu cukup relate juga sih ya Pak sama saya kayak gitu. Ketika kita memang sudah ikhlas kepada Allah, kita nggak punya ekspektasi, pokoknya intinya hanya mengharap ridho Allah, justru malah Allah hadirkan gitu. Apa namanya orang yang tepat untuk kita kayak gitu. Eh, dan dan justru kalau dari pengalaman saya pribadi juga, saya bertemu dengan suami saya itu dalam kondisi saya sudah sangat bahagia gitu dengan kondisi saya karena saya yakin sama Allah kayak gitu. Saya yakin apa yang Allah takdirkan kepada saya itu apa namanya adalah yang terbaik. Bahkan kalau pun tidak menikah saat ini, saya nggak ketemu jodoh di dunia ini, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Tapi ketika saya sudah pada posisi berpikir kayak gitu, galau-galaunya udah lewat, justru malah dipertemukan gitu sama suami kayak gitu. Jadi ya eh, gitu ya teman-teman, mungkin itu bisa sedikit memotivasi gitu ya buat teman-teman. Jadi memang kita harus benar-benar ikhlas karena Allah, yakin dengan segala ketetapannya Allah adalah yang terbaik kayak gitu. Selalu menghadirkan Allah dalam ikhtiar kita sehingga eh, apa namanya ya insya Allah kayak gitu. Nanti yang jelas kayak gini teman-teman, jodoh itu pasti akan bertemu di saat yang tepat. Jadi semoga apalagi kita sudah melewati sesi 1, sesi 2 yang kemarin ya, seharusnya sih ya teman-teman mungkin tidak perlu galau-galau lagi kayak gitu. Dan di sesi ini juga harapannya teman-teman sudah tahu lah ya ikhtiar apa yang bisa teman-teman upayakan untuk menjemput jodoh. Kalaupun masih ada hal yang mengganjal, ada hal yang mungkin teman-teman masih ragu, masih galau, nanti dihubungi aja ya Pak Panitia atau admin untuk memfasilitasi teman-teman di kelas kita yang khusus kayak gitu. Baik, sebelum kita tutup, karena masih ada waktu, ada yang mau bertanya nggak? Kesempatan terakhir ini. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah. Sepertinya tidak ada, berarti sudah cukup jelas ya. Jadi teman-teman kayaknya udah tahu lah ya, udah tahu lah bagaimana akan berikhtiar terbaik kayak gitu, best ikhtiar yang mau dilakukan kayak gitu untuk menjemput jodohnya. Nah, saya highlight ya beberapa hal, ada beberapa poin pada materi malam hari ini. Tadi kita sudah belajar apa namanya sudah di-sharingkan gitu ya dari paparan yang pertama mengenai beberapa istri-istri Rasul dengan beberapa eh apa namanya eh ada yang beberapa hal lah yang terkait yang banyak dikenal oleh umat Islam terkait istri-istri Rasul sendiri, yang mana kalau misal kita belajar sejarah lagi, istri-istri Rasul itu adalah contoh-contoh apa ya namanya wanita ya atau istri di seluruh dunia lah ya, karakternya ada pada mereka kayak gitu, macamnya ada pada mereka. Jadi kalau misalnya kembali lagi kita mau berikhtiar dengan cara yang terbaik, ya berarti ikuti istri-istri Rasul kayak gitu. Nah, dan diingatkan kembali tadi sama pemateri kita Pak Ustadz Rudi Rajab tentang visi misi. Visi misi kita itu memang harus ukhuwi, nggak bisa apa namanya hanya sekedar duniawi. Nanti
beda yang didapat gitu ya. Nggak cuma dapatnya cuma kekuasaan aja, nggak dapat berkahnya, nggak dapat pahalanya kayak gitu. Dan visi ukhuwi itu nggak cuma sekedar tentang kebahagiaan di dunia, apalagi yang namanya menikah nggak mungkin lepas dari ujian kayak gitu kan. Jadi juga memang harus apa namanya, visi yang dimana kita harus memperjuangkan Islam, memenangkan Islam. Jadi visinya udah jauh kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, tadi kuncinya bagaimana? Tadi sudah disebutkan harus ma'rifatun nas kayak gitu. Seperti yang kata Ali gitu ya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal rohnya kayak gitu. Jadi kita harus mengenali diri kita itu siapa. Kalau kita itu tahu kita siapa, ya insya Allah kayak gitu. Kita akan tahu apa yang harusnya kita lakukan, kita upayakan termasuk dalam hal menanti jodoh kayak gitu. Nah, terus tadi juga kita sudah ini ya sedikit menyampaikan, nanti teman-teman insya Allah akan bagi yang berminat akan ada kelas khususnya. Di sini udah ada yang berproses juga kayak gitu untuk proses ta'aruf. Kalau misalnya yang sudah ada calonnya mau dibantu, nanti hubungi panitia. Kalau yang belum ada calonnya mau dibantu, ya udah hubungi panitia juga. Intinya ketika kita sudah berniat, ya berarti lakukanlah ikhtiar semaksimal mungkin kayak gitulah ya, termasuk dengan mengupayakan share biodata gitu. Baiklah, dan ketika kita sedang apa namanya berikhtiar juga, jangan lupa lakukan ikhlas karena Allah. Hadirkan Allah di setiap aktivitas kita, banyakin doa, minta sama Allah, nggak apa-apa, nggak harus pakai bahasa Arab, tapi bisa pakai bahasa kita sendiri, khususnya di waktu-waktu mustajab. Karena Allah malu ketika ada hambanya yang berdoa tapi tidak dikabulkan. Jadi gitu teman-teman, banyakin doa. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Baiklah, terakhir Pak, minta doanya untuk kami semua supaya ya yang belum ketemu jodohnya segera dipertemukan, yang sudah ada jodohnya urusannya dilancarkan, yang sudah menikah juga rumah tangganya senantiasa diberkahi Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa kami, dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang pada hari ini berupaya untuk menghadirkan diri di hadapan Allah, bersimpuh kepada Allah, berikhtiar semaksimal mungkin untuk membulatkan hati, bagaimana ikhtiar semaksimal mungkin sehingga Allah mencintai kepada orang-orang yang bertawakal. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami, atas kehilafan kami, atas kebodohan kami, maafkan, rahmatilah kami, sehingga kami adalah tidak termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni segala atas dosa-dosa kami. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi masa kecil. Ya Allah, jikalau perantara karena orang tua kami, karena kesalahan kami kepada orang tua kami, izinkan dan berikanlah waktu kami untuk meminta maaf pada orang tua kami, sehingga Allah memudahkan segala urusan kami, sehingga Allah ridho dengan perjalanan kami. Ya Allah, kami berharap, saya berharap semoga akhwat yang ada di sini diberikan pasangan yang terbaik, dimudahkan atas kesulitannya. Ya Allah, semoga Engkau mampukan mereka dalam perjalanannya. Ya Allah, semoga Engkau juga memampukan ikhwan akhwat yang sudah menikah, khususnya yang pada hari ini. Semoga Engkau mampukan mereka menghadapi ujian yang sangat besar, sehingga Engkau balas dengan pahala yang sangat besar. Jagalah keikhlasan mereka, jadikan mereka ahli taubat, saling mengoreksi diri untuk sama-sama mendapatkan ampunan kepada Allah, sama-sama untuk memperbaiki ibadah kepada Allah, sama-sama menjadi para pejuang di hadapan Allah, bukan hanya
mengharap dan memenuhi kebutuhan biologis, tapi berharap bagaimana ideologis, mempunyai harapan bagaimana cita-cita anak dan keluarganya menjadi para mujahid dan mujahidah di makom yang tertinggi, mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesi kali ini adalah sesi yang terakhir bagi kami. Jadikan sesi ini adalah sesi yang terbaik bagi kami untuk sama-sama untuk memperbaikinya. Ya Allah, ampuni atas kesalahan dalam perjalanan kami, khususnya diri saya, ya Allah, dan umumnya bagi akhwat yang pada hari ini hadir. Semoga Allah memberikan dan memberikan jalan ketakwaan kepada kita. Ya Allah, ya Rahman, hamba memohon kepada Engkau, jikalau hari ini adalah hari yang terakhir, kami yang belum menikah tidak dijodohkan. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik kelak di akhirat. Ya Allah, ampuni atas kesalahan dan langkah kami. Jikalau hari ini adalah hari yang terakhir kami untuk mendapatkan jodoh, berikanlah jodoh yang terbaik pada kami, yang baik kepada keluarga kami, baik kepada Islam, baik kepada seluruh yang kita di sekitar kami. Ya Allah, ya Rahman, lembutkan hati kami, bukakan hati kami, jangan keraskan hati kami. Jauhkan dari mara bahaya kepada keluarga kami, kepada diri kami, kepada ikhwan akhwat yang sudah memahami dan mencoba untuk memahami Islam. Ya Allah, Engkau maha tahu dengan apa yang di dalam isi hati kami. Hilangkan kegalauan dalam diri kami. Bagaimana Engkau menghilangkan kegalauan pada bapak-bapak kami, bapak ibu kami yaitu Adam dan Hawa. Ya Allah, pertemukan kami dalam keadaan ridho beserta pasangan kami, sehingga kami menjalankannya dengan kebahagiaan yang akan kita dapatkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya Allah, berikanlah keturunan kami keturunan yang terbaik. Anugerahilah kepada mereka yang sudah menikah. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami ya ahli yang mendirikan salat. Kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami. Terus selamatkanlah kami dari yaumul hisab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh soleha. Rabbi auzi ni an ashkuro nikmataka lati an'amta alayya wala walidayya wa amal solihan tardhahu wa aslih li fi dzurriyyati innaka hamidum majid. Rabbi auzi ni an ashkuro nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa amal solihan tardhahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami generasi yang terbaik, anak-anak yang baik, soleh dan soleha, sehat dan kuat. Mereka untuk memperjuangkan, meneruskan perjuangan kami untuk tegaknya Islam dan menjadikan kami dan keluarga kami adalah umat Rasulullah yang akan diselamatkan kelak, mendapatkan syafaat di muka bumi ini. Ya Allah, jika hari ini adalah yang terakhir kami bertemu dengan orang tua kami, izinkanlah kami memeluk dan meminta maaf kepada orang tua kami. Jikalau mereka akan mendahului kami, ya Allah, mohonkan hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf, ya Allah. Sadarkan kami, bukakan hati kami ketika kami marah. Ikhlaskan kami, ya Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan kepada orang tua kami. Jadi karena kami adalah pengantar kedua orang tua kami mendapatkan surga, ya Rabb. Jangan beratkan orang tua kami yang ada, apalagi yang sudah tiada. Semoga Engkau mengampuni dan berikan pahala yang besar kepada orang tua kami. Karena ibadah kami, karena ketundukan kami kepada-Mu, ya Rabb. Bimbing kami, ya Rabb. Kuatkan kami, ya Rabb. Selamatkan kami, ya Rabb. Ampuni atas apa menjadi kesalahan kami, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Hanya memanggil kepadamu kebaikan-kebaikan yang Engkau miliki, ya Rabb. Hanya Engkau yang maha menguasai. Hanya Engkau yang akan mengabulkan doa-doa kami. Hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepadamu lah kami meminta. Dengan diri yang sudah hina kepadamu. Hina yang Engkau takdirkan pada hari ini berkesempatan untuk memohon kepadamu. Kami malu kepadamu, kami takut kepadamu. Tapi hanya kepadamu kami memohon.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar. Semoga Engkau memudahkan, memperlancar kepada ikhwan akhwat yang akan menghadapi pernikahan. Mantapkan ilmunya, mantapkan jiwanya, bukakan hatinya, berikan kelembutan kepada hati mereka ya Rabb. Ya Allah, tenangkan jiwa mereka, berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki akhlak-akhlak sebelumnya. Perbaikilah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa-doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan bil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nar wa ala fainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah sesatkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami. Al-Fatihah. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena itu Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Rudi Rajab yang sudah memberikan doa-doa, membimbing kami ya, mendoakan kami dengan doa-doa terbaiknya. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya terharu juga dengan doa-doanya. Nah, semoga urusan teman-teman, apapun hajat teman-teman, dimudahkan oleh Allah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara di kelas OTW Nikah di sesi terakhir. Insya Allah sesi ini adalah sesi yang terbaik ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada 16 orang yang bergabung kayak gitu. Berarti teman-teman di sini adalah teman-teman yang terpilih bisa mendapatkan ilmu terbaik, bimbingan terbaik, kesempatan terbaik untuk memperoleh ilmu. Karena ya yang bisa join di sini adalah orang-orang yang terpilih kayak gitu. Yang dipilih Allah untuk mendapatkan ilmu terbaik yang disampaikan pada pematerian pada malam hari ini. Ya, dengan berakhirnya sesi 3 ini, maka kelas OTW Nikah, OTW Nikah kelas, OTW Nikah series sudah berakhir dari teman gue. Nah, nanti insya Allah kami seperti yang sudah saya sampaikan akan ada kelas eksklusifnya buat teman-teman yang mau dibantu. Silakan hubungi admin, bisa hubungi admin teman gue Kak Nadia, bisa hubungi saya dan bisa hubungi hostnya Norma. Baiklah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini terkhusus untuk pemateri kita yang sudah membimbing, memberikan ilmunya kepada kami. Semoga teman-teman di sini sudah tidak punya kegalauan lagi terkait atau seputar pernikahan kayak gitu. Tapi kalau memang masih ada, nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti hubungin kami aja adminnya ya. Tapi semoga sudah lebih tenang ya. Karena harapan kami memang setelah mengikuti kelas ini, harapannya teman-teman itu merasa tenang. Baik yang sudah ada jodohnya atau belum, terutama yang belum ya, itu tetap tenang dalam berikhtiar menanti jodoh. Oke. Dan mohon maaf sekali apabila selama memandu acara kelas temen gue ini, saya banyak kesalahan atau admin dan tim banyak kesalahan. Ya, mohon maaf ya namanya juga manusia. Minta dimaklumin. Ya, intinya ya kami pasti tidak mungkin lepas dari salah, jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan istighfar bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Terima kasih semuanya. Baik, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye. Bukan sesi selanjutnya, kelas selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.